Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko kalau kita kajian subuh itu seperti ini biasanya, Pak. Jawab salamnya sebagian masih ada yang mengantuk. Belum ngopi ya. Boleh izin kasih pantun dulu, Pak? Ya, saya kasih pantun dulu ya. Belum. Nikmatnya kue talam disajikan hangat, jatuh ke lantai sampai terpencar. Kalau jawab salam yang semangat, mudah-mudahan rezekinya lancar. Giliran rezeki lancar, aminnya semangat bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدأ نظام العالمين على أكمل حكمة وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير أئمة الأمة اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والكرامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Mukarramun, hadirin jamaah insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Al-Quba, Masjid Quba, Taman Royal. Royal berapa ini? Royal 2. Serta jamaah sekalian insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai bentuk perwujudan realisasi takwa kita kepada Allah yang insyaallah akan menjadi bekal yang akan membawa kebahagiaan dalam perjalanan kita di negeri akhirat kelak. Perwujudan atas limpahan nikmat dan karunia Allah sebagai rasa syukur kita. Karena ulama mengatakan bahwa syukur nikmat itu adalah tasarrufin ni'amillah fi sabili ridwani. Memanfaatkan, menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Dan kita berkeyakinan selama kita ikhlas dalam aktivitas kebaikan kita, insyaallah ini menjadi satu aktivitas yang diridhai Allah. Dan sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Bahkan bisa jadi nikmat-nikmat yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya kalau mengisi kajian subuh
hampir di semua masjid rata-rata jamaahnya pilih untuk nyender. Apalagi rata-rata jamaahnya itu di atas usia 50 tahun ke atas atau 15. Biasanya kalau kajian subuh itu rata-rata jamaahnya itu kalem. Dan ini memang sejalan dengan hadis Nabi SAW, di mana kata Nabi, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok manusia di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka bertilawah membaca Quran, wa tadarrusa fi ma bainahum, saling mentadarus, saling mengajarkan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka yang hadir itu Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Saking tenangnya itu mereka tertunduk khusyuk. Saking khusyuknya. Oleh karenanya jamaah sekalian rahmatullah, sebelum kita mulai maka saya ingin mengajarkan satu doa agar kita bisa serius dalam aktivitas kita pada pagi hari ini. Mau ngikutin doa saya, Pak? Oh ya? Ya, insyaallah. Ikutin sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Oh, belum selesai udah ada yang ketawa. Udah hafal berarti kan? Saya cuma ingin mengajak ketika kita awal dengan baca doa ini, kalaupun kita tertidur, insya Allah tidur kita ibadah. Gak apa-apa ya? Alhamdulillah. Tidur yang berkah itu tidur di majelis. Baik, Bapak Ibu hadirin wa hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, mengambil ibrah, mengambil hikmah, pelajaran dari nasihat Al-Imam Hatim ya, Al-Asam, seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Hikmah ini saya ambil dari satu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di mana satu ketika Imam Hatim Al-Asam, beliau ditanya oleh gurunya yang bernama Imam Syaqiq Al-Balkhi. Satu ketika Imam Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada Imam Hatim, "Qad sahibtani muddah." Sudah berapa lama engkau bersahabat denganku? Maksudnya membersamai Imam Syaqiq. Kalau tradisi ulama-ulama dulu itu, penyebutan sahabat itu ditujukan kepada baik pada guru maupun kepada murid. Kalau kita baca pendapat-pendapat ulama-ulama, Imam Nawawi gitu ya, mereka menyebut menurut pendapat para sahabat kami. Itu ulama-ulama, guru-gurunya itu. Sudah berapa lama engkau belajar dari aku, kata Imam Syaqiq kepada Imam Hatim. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Imam Hatim kemudian menjelaskan beliau sudah lama membersamai Imam Syaqiq itu selama 33 tahun. Ada yang belajar dari satu guru 30-an tahun di sini.
Kadang-kadang kita baru belajar 5 tahun udah bosen. Gurunya itu mulu. Ganti lagi. Akhirnya nggak nyambung gitu. Ini Imam Hatim belajar dari satu guru Imam Syafiq Al-Balkhi itu 33 tahun. Penasaran Imam Syafiq. Udah 30-an tahun cuma belajar. Kemudian kata Imam Syafiq, "Famadza ta'lamta?" Lantas engkau belajar apa aja dari saya, katanya. Mengambil ilmu 30 tahun itu apa saja yang diambil? Kata Imam Hatim, "Saman masail." Cuman 8 permasalahan. Penasaran Imam Syafiq. 30 tahun cuma ngerangkum 8 masalah. Kalau kita guru tanya muridnya gitu ya, udah belajar sekian lama cuma ngambil sedikit doang, ngapain aja? Kemudian Imam Syafiq tanya lagi, apa aja itu yang dari 8 yang engkau rangkum, katanya. Yang pertama, mungkin kita nggak bahas semuanya kali, keterbatasan waktu. Ya kalau Imam Hatim 33 tahun cuma dapat 8, masa kita cuma sekian jam 8 nih kita ambil. Yang pertama kata Imam Hatim, fa inni nazartu ilal khalqi fa idza kullu syakhsin lahu mahbubun fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuh faj'altu mahbubi hasanati litakuna ma'ya fil qabri. Ini pelajaran pertama dari Imam Hatim ketika beliau merangkum semua ilmu yang beliau pelajari dari gurunya Imam Syafiq Al-Balkhi. Pelajaran pertama yang saya ambil, kata beliau, fa inni nazartu ilal khalqi, sesungguhnya aku melihat kepada makhluk, yakni manusia. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbub, ternyata semua orang itu memiliki apa yang dia cintai. Setiap manusia punya kecintaan, kecenderungannya cinta itu. Fa idza wasala ilal qabri, maka tatkala mereka sampai ke liang kubur, faraqahu mahbubuh, maka apa yang dicintainya itu akan berpisah dengannya. Faja'altu hasanati mahbubi, maka aku menjadikan amal-amal kebaikanku itu yang aku cintai. Agar apa? Litakuna ma'iyya fil qabri, agar ia senantiasa membersamaiku di alam kuburku. Ini nasihat pertama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini begitu menyentuh dan sangat relevan dengan kehidupan kita. Dalam satu hadis yang sudah masyhur di telinga kita, sudah sering tersampaikan kepada kita, bahwa nanti mayit itu ketika menuju ke liang lahat akan diiringi oleh 3. Yang 2 kembali, yang 1 terus membersamai dia. 3 itu adalah keluarganya dan hartanya serta amalnya. Keluarga dan amal, keluarga dan harta akan pulang lagi. Tapi amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Maka perkara masalah kematian dalam satu hadis, di mana hadis ini merupakan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ada 3 nasihat Jibril
kepada Nabi yang kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Mau nggak aku berikan nasihat Jibril kepadaku untuk kalian ketahui? Para sahabat kemudian menjawab mau. Di antara nasihat Jibril itu, kata Rasulullah, atani Jibril, Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian beliau berkata kepadaku, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun.